Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Feby Septianisi, NIM 2150903001110018 dari Prodi Fisika Universitas Brawijaya. Nah, untuk adegan satu ini merupakan adegan dari seorang angkatan laut yang menjabat sebagai admiral yang bernama Kizaru. Kizaru sendiri adalah manusia cahaya yang dapat menembakkan elemen cahaya seperti laser dengan daya hancur tinggi. Bisa ditembakkan dari tangan maupun bagian tubuh yang lainnya. Berikut merupakan adegan yang dimainkan oleh Kizaru. Nah, pada adegan ini kita bisa mengamati bahwa Kizaru atau orang yang menembakkan laser adalah pengamat yang diam. Kemudian untuk orang-orang yang lari bisa kita ibaratkan sebagai pengamat yang bergerak. Dan untuk cahaya laser yang ditembakkan kita bisa mengibaratkan sebagai sinar. Nah, tentu hal ini bisa mengakibatkan terjadinya dilatasi waktu karena kecepatan dari pengamat yang bergerak tidak bisa melebihi kecepatan cahaya yang seperti halnya laser yang ditembakkan. Oke, karena pada adegan ini terdapat yang namanya dilatasi waktu atau perlambatan waktu. Nah, dilatasi waktu itu apa? Dilatasi waktu itu ketika pengamat yang diam melihat objek yang bergerak dengan kecepatan V mendekati C. Jadi kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya. Akan terjadi pemuaian selang waktu suatu peristiwa, yaitu T, terhadap selang waktu yang sama pada objek yang bergerak tersebut, yaitu T0. Maka dari itu, waktu proper atau dikatakan sebagai waktu sebenarnya, walaupun kurang tepat. Jadi, ini merupakan pemuaian waktu yang dinamakan dilatasi waktu. Beralih ke adegan berikutnya, yaitu adegan dari pacifista. Teman-teman pasti belum tahu kan siapa itu pacifista. Jadi pacifista sendiri merupakan senjata buatan yang menyerupai manusia atau sering disebut dengan cyborg. Pacifista sendiri dilengkapi dengan sensor yang terletak pada matanya sehingga bisa mendeteksi lawan. Kemudian pacifista juga dilengkapi dengan senjata seperti laser. Jadi dia bisa menembakkan laser seperti halnya Kizaru dari tangan maupun mulutnya. Nah, untuk cahaya laser yang ditembakkan oleh pacifista, kita bisa mengibaratkan bahwa cahaya tersebut atau laser tersebut adalah sinar yang ditembakkan. Kemudian sinar tersebut menghambur dan menyebabkan ledakan. Konsep ini bisa kita dapatkan sebagai efek Compton. Nah, cahaya sendiri itu mirip dengan partikel sekaligus mirip dengan gelombang, seperti halnya hamburan Compton. Sebelumnya, untuk mengetahui sifat partikel dari cahaya, maka digunakan efek fotolistrik dan menunjukkan bahwa cahaya mirip gelombang dengan eksperimen celah ganda. Efek Compton adalah efek yang terjadi ketika ada gelombang cahaya yang biasa disebut dengan foton menabrak elektron. Foton bentuknya adalah cahaya, ia adalah sebuah gelombang yang sifatnya menghambat, sedangkan elektron merupakan suatu partikel atau zat. Beralih lagi ke adegan selanjutnya, yaitu kapal Sanigo. Jadi kapal ini merupakan kapal yang digunakan oleh Luffy untuk mengarungi lautan sebagai seorang bajak laut. Kapal ini tentu memiliki beberapa senjata seperti halnya meriam yang dapat menembakkan cahaya seperti halnya pacifista dan juga Kizaru. Teman-teman dapat menyimak dalam video berikut ini.
Nah, menarik bukan? Ternyata fisika modern dapat kita temukan dalam